Kak Dava dulu pernah OSN. Eh, Kak Dava dulu pernah medalis OSN ya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dava, Dava Atarkana, bisa dipanggil Kak Dava atau Dava. Ya, dulu aku pernah OSN di SMP. Alhamdulillah dulu dapat medali emas dan sekarang di SMA baru ini dapat medali perak. Diam-diam. Ini siapa? Nah, sama. Nah, ada yang siapa? Mau bertanya nggak? Dava, temennya masih hidup. Re, lanjut, lanjut, Re. Ayo silakan yang mau bertanya. Anak-anak, ayo, silakan bertanya, anak-anak. Oke, ini ada pertanyaan. Apa hal yang membuat kakak tertarik dengan matematika? Oke, eh, aku dari dulu sudah di bidang matematika dari SD sih jadi. Dulu pas SD pertama kali lomba di kelas 1 SD, dulu tertarik dengan matematika tuh karena emang aku tertarik dengan kayak angka gitu. Menurutku angka tuh sangat menarik bagiku jadi dan alhamdulillah dulu untuk lomba pertama bisa lanjut bisa sampai lolos sampai nasional. Jadi ya alhamdulillah saya dulu aku sampai dulu pernah lomba pertama di KMNR, terus aku lanjutin sampai sekarang di SMA gitu. Kakak, Oke. gimana cara kakak untuk gambar? Eh sorry, bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana cara kakak beri untuk gambar? Maaf, kurang kedengaran suaranya. Bagaimana cara kakak mempersiapkan diri untuk lomba? Oh gitu. Gimana caranya mempersiapkan diri untuk lomba? Oke. Jadi misal kalian nih ada lomba 1 minggu ke depan atau 2 minggu. Oke, jadi kan kalian ini udah ada guru semua ya. Jadi misalkan ada lomba, misalkan sebut aja kayak dari universitas, ada lomba universitas. Nah, kalian itu untuk 2 minggu sebelum lomba itu kalian harus fokus ya, fokus sama materi atau lomba-lomba tahun lalu seperti mungkin lomba tahun tahun lalu gimana sih soal-soalnya. Nah, kalian kerjain itu. Terus mungkin ya mungkin materi-materi yang misalkan kalian masih bingung nih, misalkan ada materi yang kalian masih bingung, kalian bisa baca-baca ulang, mungkin catatan-catatan bisa bisa baca-baca ulang gitu. Dan kalian tuh di 2 minggu sebelum lomba mungkin kalian harus setiap hari harus belajar ya di mungkin 2 jam atau misalkan bisa lebih gitu. Kakak Oke, izin bertanya. Kakak kan ya. udah sering ikut ASN. Gimana cara menyemangatin dirinya? Oke, gimana cara biar semangat gitu ya lomba ya? Untuk semangat lomba ya kakak biasanya sebelum lomba nih kayak bayangin gitu, bayangin diri sendiri bisa maju ke depan mendapatkan medali gitu. Pasti kalian seneng nggak? Bisa kayak
merasakan gimana sih rasanya jadi menang lomba itu. Nah, itu tuh pasti kalian ada tujuan masing-masing ya. Bisa menang juara satu, ya semoga bisa menang juara semua ya. Tapi kalian sebelum lomba tuh kayak bayangin diri sendiri itu kayak menang gitu. Nah, itu pasti kalian pasti akan semangat itu sebelum lomba. Gitu. Kakak, kakak, menurut kakak soal MTK apa yang kakak kurang bisa? Hmm, soal MTK apa yang kakak kurang bisa? Oke. Mungkin karena kakak sudah SMA ya. Ya, di SMA kakak mungkin kurang bisa geometri ya, yang gambar-gambar gitu. Dulu mungkin saya kakak suka geometri di SD, di SMP suka banget geometri, gambar-gambar. Tapi di SMA ini sepertinya kakak kurang bisa. Tapi kakak pasti masih belajar tentang geometri, masih bisa ditingkatkan kembali gitu. Oke kak, makasih atas jawaban. Ya, sama-sama. Oke, mungkin dari chat ya. Ini ada yang nanya, kakak pernah kecewa nggak pas lagi lomba? Hmm. Ya mungkin sering ya. Kalau lomba pasti kalian udah berusaha, udah belajar, tapi mungkin hasilnya kurang memuaskan. Kalian yakin kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu normal, sering terjadi buat kakak pribadi. Tapi tugas kalian itu untuk lomba itu kalian cuman try your best. Jadi kalian usahakan usahakan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalian tuh usaha dulu, terus nanti untuk hasilnya kalian ya berdoa kepada Allah atau untuk sesuai kepercayaan Anda masing-masing. Nah, itu tinggal berdoa untuk hasilnya. Jadi kalian harus berusaha dulu dan hasilnya nanti kalian berdoa aja yang semoga mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Oke, Kak, gimana sih cara ngatasin rasa putus asa? Waduh, cara putus asa. Oke. Mungkin kalian ya di suatu titik ada rasa kayak susah banget ini ya Olimpiade. Nggak paham lah ini cara ngerjainnya gimana, materinya nggak paham. Atau mungkin kalian habis kalah lomba, mungkin nggak ada motivasi di hari itu gitu. Kalau kakak ya biasanya untuk mengatasi kondisi seperti itu ya kalian berhenti dulu sebentar. Nah, kalian pikir gimana caranya di lomba berikutnya kalian bisa lebih baik. Evaluasi, mungkin kalian pikir sebelumnya apa sih yang kurang dari kita sendiri itu apa yang kurang? Mungkin kemarin banyak ngegamenya atau mungkin kemarin pas lomba lagi lapar nih, nggak belum makan. Nah, itu kalian harus kayak evaluasi diri sendiri apa yang kurang. Terus di lomba selanjutnya kalian harus yakin. Kalian tuh harus yakin kalau kalian tuh pasti bisa di lomba berikutnya mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Jadi harus sabar dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu sih. Ada yang nanya nih, eh, kakak biasanya belajar berapa jam sehari? Hmm. Untuk belajar sehari, kalau misalkan secara hari-hari biasa ya, secara mungkin nggak ada lomba nih, kakak secara konsisten belajar setiap hari itu sekitar 2 jam atau bisa 1 jam atau 2 jam lah. Itu mungkin habis sekolah. Nah, kakak belajar materi-materi Olimpiade atau setiap hari mengerjakan misalkan 10 soal atau 20 soal gitu lah. Jadi harus ada target setiap hari gitu. Tapi kalau misalkan minggu depan ada lomba, itu kakak tambahin lebih jamnya lebih banyak untuk belajar karena kakak harus latihan buat lomba ini. Jadi
Gitu sih untuk jam pelajar berapa banyak jam sehari gitu. Oke. Biasanya kalau belajar kakak lebih suka sharing sama temen atau sendiri? Hmm. Biasanya ya kakak dulu kalau pas SD kakak suka dua-duanya sih. Biasanya kalau misalkan kalian ada lomba nih, mungkin dari sekolah kalian tuh ada dua anak atau tiga anak itu yang ikut lomba itu. Nah, itu sangat seru kalau belajar belajar bareng-bareng nih. Jadi kayak sama guru belajar bareng-bareng itu suasananya lebih menyenangkan menurut kakak. Tapi kalau misalkan kalian mau fokus, kayak misalkan mau habis sekolah atau pas malam hari gitu mau belajar, kakak ya belajar sendiri gitu lebih ke baca-baca buku atau mengerjakan soal mandiri sih gitu. Gimana cara kakak mengatasi malas belajar? Malas belajar ya. Mungkin ya kakak pernah malas belajar mungkin pas lagi capek nih habis sekolah gitu kan. Habis belajar di sekolah lagi pusing gitu kayak agak malas belajar. Ya kakak biasanya mungkin dari yang awalnya belajarnya 1 jam, 2 jam gitu. Itu kakak kurangi dikit sih biasanya. Yang penting menurutku ya, yang penting itu kalian konsisten aja. Jadi walaupun cuman kayak 30 menit, pokoknya kalian belajar gitu. Jadi biar materi MTK-nya tuh tetap di otak kalian gitu. Biar gak lupa dengan materi-materi sebelumnya. Atau misalkan kalian nih capek nih mau belajar materi baru atau ngerjain soal, nih kalian bisa kayak baca-baca catatan yang kemarin atau review yang soal-soal kemarin ini gimana caranya misalkan kalian lagi capek gitu ya. Jadi pokoknya ya belajar dulu. Kalau kalian misalkan habis sekolah agak capek mau belajar nanti malam bisa. Pokoknya seenaknya kalian lah. Pokoknya kalian mau mau baca-baca catatan boleh, mau ngerjain soal-soal boleh gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kalian masing-masing gitu. Oke, ada yang lain. Kakak IQ-nya berapa? Waduh, IQ kakak ya. Dulu mungkin udah lama sih. Nget, udah lama eh tesnya IQ. Dulu tuh 100 berapa ya? Hampir hampir 130 kayaknya dulu itu. Ya, kalau kalau kakak nggak lupa ya. Seingatku 130 gitu. Tapi menurut kakak ya untuk IQ nggak terlalu penting sih di OSN. Yang penting itu kalian konsisten, belajar rajin gitu. Jadi juga kakak lihat teman-teman kakak yang rajin-rajin gitu bisa di OS, bisa bisa di Olimpiade gitu. Tetap mengikuti Olimpiade, tetap menang lomba. Jadi yang penting itu lebih ke latihannya, latihan latihan kalian tuh ditambahin misalkan kalian belum belum bisa gitu latihan kalian ditambahin bukan IQ-nya ditambahin ya. Latihannya ditambahin gitu. Apa strategi belajar kakak untuk OSN? Hmm, oke. Karena mungkin OSN kan ada tahap-tahapnya ya. Dimulai dari seleksi sekolah, terus kota, provinsi, terus ke nasional nih. Ya pasti kalian pas waktu rentang waktu itu udah tahu lah jadwal-jadwalnya lombanya kapan. Dan kalian tuh harus bisa mengatur jadwal kalian masing-masing. Atau ya pokoknya di sebelum OSK nih, kalian harus tahu soal-soal yang kalian kerjain tuh kayak gimana. Pokoknya levelnya selevel OSK gitu. Ya jadi pokoknya kalian sebelum OSK tuh harus review-review dulu lah. Review-review tentang materi OSK,
mengerjakan soal-soal OSK tahun lalu, atau misalkan materi-materi yang kalian udah lupa atau masih belum tahu, kalian bisa belajar lebih banyak gitu. Kalau OSP ya untuk OSP tahun lalu gitu di pokoknya untuk tahun lalu untuk soal-soal yang udah lama tahun lalu itu kalian harus intinya bisa udah bisa lah. Jadi kira-kira kalau misalkan ada soal-soal yang mirip kayak tahun lalu itu kalian lebih gampang mengerjakannya di OSN atau di OSP gitu. Oke, Kak, saya mau bertanya, misal besok Kakak mau lomba, nah hari ininya tetap belajar atau untuk persiapan lomba atau dipakai untuk istirahat? Oke, ini Kakak misalkan besok lomba nih. Hmm, biasanya Kakak ini biar beda ya untuk untuk kalian masing-masing beda-beda strateginya, tapi untuk Kakak pribadi, kalau Kakak tidak belajar hari ini, biasanya besoknya ini lupa semua materinya. Jadi kalau kakak misalkan besok lomba, mungkin kakak review-review aja sih. Review-review materi kakak yang udah dipelajari di satu minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Ini kakak review lagi. Ini gimana caranya? Atau ada soal-soal nih, soal-soal yang udah kakak kerjain, itu kakak baca lagi catatan kakak. Oh gini ternyata trik-triknya. Ya misalkan kalian ada trik-trik soal nih. Oh, kalau misalkan kalian ketemu soal bentuk kayak gini, caranya kayak gini. Nah, itu di-review kembali gitu sih. Pokoknya ya jangan nggak belajar sama sekali di hari itu, tapi belajar dikit-dikit lah sambil review-review gitu. Kalau kalian juga mau ngerjain soal nggak apa-apa. Ya itu sesuka kalian ya. Tapi kalau kakak lebih ke review-review materi dan soal-soal sih. Oke. Kalau sebelum Olimpiade, kakak belajar dari sumber mana? Hmm. Dulu kakak kalau pas SD ya, kakak tuh seringnya belajarnya itu dari buku-buku sih. Jadi kayak biasanya ada misalkan ada lomba apa gitu dari universitas. Nah, itu pasti bukunya yang tahun lalu ada kan. Jadi kayak buku-buku rekap tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Nah, itu kakak biasanya belajar-belajar dari buku situ. Dan biasanya kalau misalkan ada kayak soal-soal tahun lalu dalam bentuk file di internet, nah kakak bisa belajar dari situ juga. Apalagi kalau kalian kan punya guru semua nih. Nah, guru itu sangat membantu banget sih buat belajar. Jadi kalau misalkan bisa aja minta, Bu Guru minta soal-soal lomba ini dong, buat latihan lomba ini. Nah, itu sangat membantu juga. Biasanya gitu, ya Kak. Oke. Medali kakak apa saja? Oke. Untuk medali ya. Karena kakak udah ikut lomba dari SD kan, jadi udah banyak sih ikut ikut lomba udah sering. Mungkin dulu SD pernah ikut IMSO, ikut IMC. Alhamdulillah dulu di SD dapat medali perunggu di IMSO dan IMC. Kakak dulu juga pernah ikut ITMO di kelas 5 dulu ke India dapat perunggu. Apalagi ya? Kalau di SMP sih OSN ya, OSN yang paling berkesan ya. Di SMP itu alhamdulillah dapat emas dan kemarin ini di yang OSN 2025 nih yang baru tahun ini dapat alhamdulillah dapat silver dan perak gitu. Kalau kakak capek belajar biasanya kakak ngapain buat istirahat? Hmm, capek belajar ya ini ya. Buat istirahat ya. Biasanya buat istirahat
ya baca-baca buku sih biasanya. Kalian misalkan suka buku apa gitu, itu sangat membantu juga sih menurut kakak ya untuk kakak. Jadi lebih bisa lebih santai, lebih rileks. Nah, bisa baca-baca buku. Atau misalkan kalian mau kayak lebih main keluar, bisa main bola sama temen, nah itu kayak gak suka. Biasanya kalau kalian punya teman-teman gitu, main bola bareng, nah itu bisa. Oke, ada pertanyaan ini. Apakah kakak belajar untuk menang atau karena kamu benar-benar ingin memahami rumus-rumus mendalam? Hmm, oke. Ya, kakak itu biasanya benar-benar tertarik sih sama matematika sih. Jadi kayak mungkin ada beberapa materi nih yang kakak nggak belum belajar nih. Kakak itu kayak penasaran, ini gimana sih? Konsepnya ini gimana? Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Nah, itu kakak juga belajar karena itu sih juga. Karena menurut kakak angka-angka itu juga menarik dan seru juga untuk dihitung, untuk alasan kenapa kok bisa kayak gini gitu. Dan bonusnya, bonusnya dalam belajar matematika itu kalian bisa kayak ikut lomba, berkompetisi di dengan teman-teman kalian dan kakak sangat suka juga kompetisi-kompetisi gitu. Jadi yang kompetitif bisa kayak mungkin dengan teman kalian kompetitif ya mungkin dalam belajar ya cepet-cepetan nih siapa yang bisa ngerjain paling cepet. Nah itu kakak juga suka jadi. Dan untuk menang tuh hanyalah bonus sih. Bonus alhamdulillah bisa menang ini, alhamdulillah bisa menang itu dan itu ya patut disyukur ya alhamdulillah. Oke, Kak, soal-soal SMP kayak gimana aja? Susah nggak? Hmm. Soal-soal SMP ya. Seingat kakak, pasti ada materi-materi baru sih di SMP. Yang mungkin kalian kan kayak ini di SD ya. Pasti di SMP ada materi-materi baru dan yang pastinya lebih menarik juga. Jadi kayak misalkan ada yang di materi di aljabar, kalian bisa lebih banyak materi di aljabar di kayak seperti polinomial, di fungsi. Nah, itu nanti kalian akan belajar di SMP gitu. Dan mungkin juga menurut kakak di geometrinya juga lebih banyak materi lagi, lebih banyak materi di geometri. Jadi ya, menurut kakak geometri itu lebih beda lah di SMP ke dari SD ke SMP lebih banyak materinya, apalagi dari SMP ke SMA, tambah banyak lagi materinya. Jadi gitu. Untuk soal kalau susah, ya enggak sih, karena kan kalian pasti bisa belajar lagi ya. Mungkin kalian dulu rasa materi-materi SD yang advance, yang lebih atas, yang lebih susah itu kalau kalian belajar, mungkin setelah belajar kalian pikir lagi, oh gini-gini aja ya. Karena kok lebih gampang rasanya dari dulu kira lebih susah gitu. Tapi karena emang kalian udah belajar, jadi kalian tuh pasti bisa. Jadi kalau misalkan ada soal-soal yang susah, ada materi-materi susah ya, itu dipelajari aja sih, lebih dipelajari secara konsisten biar kalian paham. Tapi kalau kalian sudah paham, itu nanti nggak susah-susah banget sih gitu. Apa? Kak, Ini ada pertanyaan nih. Oh ya, mau nanya. kalau misalnya kakak keluar dari ruang lomba nih habis lomba, tapi kakak Hmm. masih ada soal yang kakak gak tahu dan kakak inget terus dan pengen cari, tapi Iya, iya, terus iya. kakak pengen tahu. Itu kakak bakal gimana ya kak? Iya sih. Nah, itu sering banget ya terjadi ya. Kalau kalian habis lomba nih, ini kalian masih belum nemu ada satu soal nih, atau dua soal kalian pikir-pikir terus. Ini gimana ya caranya ya? Biasanya kakak itu tetap mikir sih biasanya. Kadang-kadang biasanya habis lomba tuh tetap mikir gimana caranya nih, dicoba-coba lagi. Dicoba-coba lagi ya untuk sehari dua hari, besoknya dicoba lagi. Kalau misalkan kalian belum bisa ya, atau belum ketemu,
kalian bisa nanya temen kalian, misalkan ada temen yang suka matematika ada, atau temen rekan kalian yang di Olimpiade juga bisa, atau kalian juga bisa naik guru, bisa nanya ini gimana sih caranya gitu. Dan pastikan kalian yang soal-soal yang kalian belum kerjakan tadi, yang belum bisa di lomba, kalian pastikan setelah lomba tuh udah bisa. Jadi misalkan dari kalau ada soal-soal yang mirip di lomba-lomba berikutnya, nih kalian udah bisa, udah tahu nih caranya kayak gini, gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah kakak lebih takut gagal di OSN atau kecewa karena tidak mencoba maksimal? Pertanyaan bagus. Menurut kakak ya, apapun yang kakak lakukan di bidang Olimpiade ini, apa lomba, apa itu lomba atau belajar, itu pasti kakak usahakan secara maksimal dah. Itu maksimal dulu. Jadi kakak belajar maksimal di lomba, kakak belajar maksimal untuk apapun itu, dan berusaha semampu-mampunya sampai kakak kayak bener-bener gak bisa lagi nih. Nah, untuk hasil dan lomba, itu tinggal berdoa aja sih, tinggal doa. Apapun hasil itu, apapun hasilnya yang diumumkan di lomba itu, kakak tahu itu udah kemampuan terbaik kakak. Kakak udah tahu itu udah maksimal, potensi maksimal kakak. Jadi apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kakak gitu. Jadi kakak berusaha untuk memaksimalkan potensi kakak dalam semua hal di Olimpiade ini. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kakak pernah takut sama lawan-lawan lain yang lebih pintar nggak? Hmm. Kalau biasanya untuk takut dengan lawan-lawan lain pasti pernah sih. Pernah, tapi kakak kayak ya kalau misalkan takut nih sama lawan-lawan lain ya, kakak lebih memfokuskan diri sendiri sih, lebih ke fokus diri sendiri aja. Jadi jangan membanding-bandingkan kalian dengan anak-anak lain sebelum lomba, tapi membanding-bandingkan kalian dalam diri kalian sendiri kayak di hari-hari sebelumnya. Apa sih yang sudah kalian pelajari sih di di perjalanan ini? Mungkin kemarin aku belum tahu materi ini, tapi sekarang aku udah tahu karena udah belajar gitu. Jadi lebih ke fokus ke diri sendiri aja, jangan dipikirkan kayak aduh, ini temanku, lawanku udah belajar ini, aku belum. Itu jangan dipikirin karena pasti nanti akan mempengaruhi di lomba. Kalian lebih fokus aja ke diri sendiri. Lebih fokus aja kalian yang udah kalian pelajari apa, kalian itu sudah lebih baik, udah lebih baik dari sebelumnya gitu aja sih. Ada pertanyaan lagi nih. Kakak dulu sebelum lomba, kakak ngapain dulu, Kak? Baca-baca materi atau yang lain-lain gitu, Kak? Oke, untuk sebelum lomba banget nih ya. eh Ya, biasanya untuk sebelum lomba, kakak pasti belajar baca materi-materi kayak review, baca-baca aja sih. Kayak yang kemarin belajar apa, catatan kakak saya dibaca-baca lagi gitu. Dan tapi yang paling penting sebelum lomba itu kalian harus berdoa sih. Itu menurut kakak yang paling penting. Karena pas saat lomba itu misalkan soal kan kalian belum tahu ya ini soalnya kayak gimana. Jadi, kalian berdoa aja untuk soal-soal nanti yang keluar di lomba itu kalian bisa. Kalian udah pelajari semua soal-soal yang di lomba itu. Jadi walaupun misalkan kalian udah belajar serius di sebelum-sebelumnya, tapi kalau kalian di lomba itu materinya yang keluar nggak ada, kalian juga nggak bisa dong nanti. Makanya jadi kalian harus berdoa biar materi-materi yang sudah kalian pelajari itu keluar semua nanti di lomba. Jadi gitu sih.
Kak, izin bertanya, kakak main game nggak? Untuk kakak, eh kalau sekarang udah enggak ya. Kalau SMA ini saya kakak udah enggak. Tapi dulu pas SD, hmm, jarang banget sih main game sih. Kadang-kadang kakak main gamenya di mungkin di hari libur aja, main game mungkin biasanya ya nggak lama-lama banget dah. Biasanya kalau misalkan kakak habis capek gitu, habis belajar, habis lomba nih biasanya. Nah, kakak biasanya untuk refreshing ya main game sebentar, tapi nggak bisa lama-lama sih kakak, nggak boleh lama-lama gitu. Oke Kak, makasih atas jawabannya. Ya, Nanya, tadi cita-citanya jadi apa? Nah, terkait dengan matematika apa enggak? oke. Ya, untuk cita-cita ya. Bu. Ini cita-cita sih kakak lebih tertarik ya mungkin di bidang teknologi. Ya mungkin kakak lebih ke di bidang teknologi sih untuk mungkin untuk kuliah atau untuk kerjanya nanti lebih di bidang teknologi dan ya di area situ sih. Tapi untuk bidang teknologi juga membutuhkan materi matematika yang banyak ya, jangan salah. Karena matematika ini memang benar-benar dipakai di semua bidang. Jadi kalian nanti pas di SMA atau di kuliah nanti pasti akan ketemu matematika lagi. Jadi menurut kakak Olimpiade Matematika ini sangat berguna sekali untuk cita-cita kalian masing-masing. Gitu. Oke, ada yang nanya nih, apa yang buat kakak semangat untuk belajar matematika? Hmm, ya, untuk tadi ya udah aku bilang sih tadi, untuk belajar matematika kakak memang bener-bener menurutku kayak matematika tuh memang seru banget sih. Jadi untuk kayak hal-hal yang kakak belum tahu, kakak bener-bener kayak ini gimana sih caranya kok bisa kayak gini. Nah, itu menurut kakak menarik, emang menarik gitu. Jadi alasan-alasan kenapa bisa gini itu menarik menurut kakak. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Soal-soal SMP OSN, kayak gimana kak? Untuk soal-soal susah nggak? Untuk finalnya ya. Ya, eh ya tadi udah ada yang nanya ya ini tadi. Untuk soal soal SMP, menurut kakak ya menarik juga karena banyak materi-materi baru kan dari SD ke SMP gitu. Tapi untuk soal-soal susah atau enggak, menurut kakak suatu hal yang susah itu pasti kita pelajari sih. Jadi kalau kalian memang belajarnya rajin, belajarnya konsisten untuk materi-materi yang menurut kalian susah, itu pasti kalian bisa nanti akhirnya gitu. Jadi ya belajar aja kalau ada materi yang menurut kalian kurang paham nih, kalian bisa minta gurunya, kan ini gimana sih caranya atau materinya ini aku nggak paham, bisa diajarin dong gitu. Jadi kalian pasti bisa lah untuk materi-materi yang susah, kalian pasti bisa gitu. Oke, Kak, ini ada yang nanya, jalur langit atau cara doa yang makbul seperti apa ya? Tolong tipsnya. Oke, biasanya ya eh, kakak sebelum lomba itu ya kalau bisa kalian konsisten ya. Diusahakan sholat tahajud, sholat hajat. Nah, al- misalkan karena untuk saya kan Islam, mungkin untuk kalian yang berbeda agama bisa menyesuaikan masing-masing. Kalau saya sholat tahajud, sholat hajat, kemudian baca Al-Quran jangan lupa gitu. Jadi untuk seminggu itu diusahakan nggak ada yang kosong gitu. Dan kalian ya berdoa lah.
agar tidak apa agar dapat hasil yang terbaik untuk di lomba yang kalian ingin ikuti gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau teman kakak lolos OSN dengan kakak tidak, apakah kakak bisa tulus mendukung mereka tanpa merasa iri? Iya dong, pasti dong. Karena kan dulu aku pernah di kelas 7 nih. eh di kelas 7 aku ikut di SMP kan, di OSN SMP. Itu belum rezeki mendapatkan medali. Itu sampai OSP, sampai provinsi. Nah, sedangkan ada temanku nih yang dapat medali perunggu atau perak gitu. Nah, ya pasti kita saling mendukung dong satu sama lain. Jadi misalkan kalian belum rezeki nih tahun ini atau belum rezeki lomba ini, kalian pasti ada lomba selanjutnya dong. Dan itu kalian dan teman kalian tuh juga bisa saling bantu membantu. Jadi ya, saling bantu agar dua-duanya untuk kalian berdua ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Jadi nggak boleh ada rasa iri ya antara misalkan teman-teman kalian gitu. Pasti kalian berdua ada kalian masing-masing ada rezekinya masing-masing. Misalkan kalian di lomba ini belum rezeki, belum dapat medali atau hasil yang memuaskan bagi kalian, pasti di lomba-lomba selanjutnya pasti kalian ada rezeki atau ada rezeki yang lebih bagus gitu. Jadi kalian harus memaksimalkan potensi kalian biar bisa mendapatkan hasil yang terbaik di lomba-lomba berikutnya gitu. Kakak kalau misalnya nggak menang lomba, tapi semua teman-teman kakak itu dapat semua. Kakak Hmm. bakal kecewa nggak? Atau iri bahkan? Untuk mungkin kakak dulu ya pernah ya sering kakak pasti sering menang, pasti juga sering kalah juga. Jadi untuk kecewa ke diri sendiri itu pasti pernah dan normal gitulah kecewa tidak bisa mendapatkan hasil yang terbaik atau yang diharapkan. Tapi kalian tuh nggak boleh iri karena pasti kalian masing-masing tadi mempunyai rezekinya masing-masing dan kalian juga bisa nanya-nanya misalnya ke teman kalian yang dapat medali, gimana sih caranya? Gimana sih caranya dapat medali? Gimana sih cara belajarnya? Nah, kalian tuh juga bisa saling bantu. Yang tadi kakak sudah sampaikan bisa saling membantu gitu antar sama-sama gitu. Misalkan belajar bareng atau misalkan kalian ada soal yang nggak tahu, kalian bisa nanya teman kalian gitu. Ini jangan iri. Oke, biasanya kalau mau lomba, kakak persiapin diri berapa hari? Ya, biasanya kakak pasti 2 minggu sebelum lomba, 2 minggu sebelum lomba pasti kakak belajar untuk lomba itu sih. Jadi kayak 2 minggu sebelum lomba nih, kalian udah tahu nih ada lomba ini. Kalian fokus untuk lomba itu sendiri. Jadi untuk kayak soal-soal tahun lalu di lomba itu, kalian fokus belajar buat lomba itu gitu. Biasanya 2 minggu sebelum atau seminggu sebelumnya gitu. Oke, di kelas kakak banyak nggak saingan kakak yang hampir sama kepintaran dengan kakak? Dulu, iya sih, kakak pernah. Dulu pas SD, kakak tuh ada berteman sama 3 anak gitu. Ada 2 anak ya sama kakak ya. Itu tuh
kemampuannya tuh unda-undi, jadi hampir sama. Jadi kita bertiga tuh benar-benar kompetitif sekali. Jadi untuk di lomba-lomba. Jadi untuk di lomba ini kadang-kadang kakak menang, terus di lomba berikutnya kadang-kadang kakak kalah. Jadi emang menang kalah tuh udah biasa sih menurut kakak ya. Kadang-kadang ada yang temen kakak yang menang, ada temen satunya yang menang, ada yang kakak yang menang. Jadi emang menang kalah tuh udah biasa. Makanya tadi itu kalian cuman berusaha yang sebaik mungkin dan berdoa untuk hasil yang terbaik gitu. Kak, bagaimana caranya agar belajar tetap fokus dan konsisten dengan kegiatan cara membagi waktunya? Oke, kalau dulu ya, mungkin cara fokus ya minimalisir distraksi aja sih. Mungkin kalian ada HP nih. Jadi kalau pas belajar HP-nya disimpan dulu di mungkin di tempat lain biar kalian itu tidak terdistraksi dengan HP itu. Misalkan kalian nggak fokus karena rame nih, mungkin di sekolah. Nah, kalian bisa kayak pindah tempat. Jadi meminimalisir distraksi kalian masing-masing sih, agar bisa lebih fokus gitu. Untuk konsisten, ya mungkin kakak untuk menjaga konsistensi, kakak itu mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kayak mungkin belajar awalnya dulu pas mulai 30 menit dulu. 30 menit, oke setiap hari. Udah terbiasa nih, udah biasa belajar 30 menit. Terus ditingkatkan lain, ditingkatkan lebih. Jadi 40 menit, 45 menit. Ditingkatkan lagi jadi 1 jam. Nah, itu kalian harus pelan-pelan. Jadi kayak minggu pertama 30 menit. Minggu kedua nih kalian udah terbiasa 30 menit, 45 menit gitu. Dan itu diusahakan kalau mau konsisten jangan ada yang putus antara 2 hari. Jangan ada yang putus. Tapi mungkin ada kondisi-kondisi yang terkecuali misalkan kalian ini lagi sakit nih. Untuk mungkin hari Senin kalian sakit. Itu menurut kakak ya, bagi kakak itu recovery dulu sih, istirahat dulu. Istirahat yang benar tapi jangan istirahat yang nggak benar kayak misalkan istirahatnya main game, istirahatnya main terus gitu jangan. Benar-benar istirahat kayak tidur siang, tidur gitu sampai kalian sembuh. Pokoknya mungkin ya seminggu, jangan hari seminggu sih, 3 hari, 4 hari gitulah. Kalian udah sembuh. Nah terus balik lagi ke rutinitas kalian belajar gitu. Kalau untuk membagi waktu, ya dulu kakak pas SMP susah banget cara membagi waktunya karena emang sekolah banyak tugas ya. Dulu pas SMP sekolah banyak tugas, eh, juga banyak les juga untuk Olimpiade gitu. Ya kakak harus bisa mengatur waktu kakak sendiri pasti. Untuk pagi hari sampai siang kan biasanya sekolah dulu. Oke. Terus habis pulang sekolah nih, biasanya kakak masih oke, masih agak capek. Kakak pakai waktu itu buat ngerjain tugas dulu. Atau misalkan kalian lebih suka belajar matematika, belajar olimpiade dulu habis pulang sekolah nggak apa-apa. Tapi habis nanti malam hari baru ke tugas sekolah. Jadi ya ditata gitu sih. Jadi kayak misalkan kayak ada blok-blok gitu. Lego ditata-tata. Jadi untuk malam hari habis pulang sekolah kalian kerjain tugas, terus habis itu ngerjain olim, terus habis itu baru istirahat. Nah, itu kalian harus bisa nata jadwal kalian masing-masing gitu. Sesuai kalian sukanya kayak gimana. Misalkan kalian lebih suka belajar olimpiade di malam hari, ya nggak apa-apa. Jadi belajar olimpiade di malam hari, tapi setelah pulang sekolah kalian ngerjain tugas sekolah gitu. Ada lagi yang
mau bertanya sisa 2 pertanyaan terakhir, habis itu kita foto bersama. Oke. Nih, kakak pernah nggak waktu mau lomba terus beberapa hari sebelum olimnya ada penghalang kayak kakak sakit, jadi nggak bisa ikut. Ya, sebelum lomba itu bagi kakak krusial banget. Jadi kayak sering banget kakak sebelum lomba itu sakit. Jadi kayak misalkan nih, kakak pernah mau OSN, seminggu sebelum OSN tuh kakak sakit, sakit pilek, ya panas, batuk pilek gitu lah. Nah, ya itu harus dijaga benar-benar sih. Kesehatan tuh harus benar-benar dijaga. Kalian juga tidur itu benar-benar dijaga ya waktu tidurnya. Jadi benar dihindari lah untuk kondisi-kondisi yang memicu penyakit itu benar-benar harus dihindari. Jadi kayak makannya harus yang benar, nggak boleh makan yang aneh-aneh kayak ciki gitu, jangan ya. Jadi kayak untuk tidur kalian harus cukup tidur dan jangan, kalau mau lomba ada lomba-lomba penting seminggu sebelumnya tuh benar harus dijaga ya kesehatannya, kayak misalkan kakak pernah misalkan kayak mual-mual nih sebelum lomba. Ya, kalian sebelumnya itu harus siap-siap ya obat mual untuk kayak panas. Ya, misalkan pusing gitu sebelum lomba, kalian harus siap-siap obat pusing gitu biar nanti jadi saat lomba kondisi kalian tuh optimal gitu. Gitu sih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kakak kalau mau seneng-seneng ngapain, Kak? Ya, kakak paling seneng itu kalau misalkan habis lomba ya, atau ya di misalkan habis capek gitu, habis sekolah, habis lomba. Menurut kakak tuh paling seneng itu kayak family time sih. Ya kayak bermain sama keluarga, misalkan kalian punya adik atau kakak, ya main sama adik, main sama kakak. Apalagi kalau habis lomba nih, kalian lagi di luar kota habis lomba. Nah, kalian bisa kayak family time, jalan bareng. Nah, itu menurut kakak paling momen-momen paling menyenangkan sih gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Yuk, anak-anak kita foto bersama, foto bareng. Kameranya di open semua. Tahan bentar. Udah semua. 1, 2, 3. Bentar. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Dava atas waktunya. Terima kasih, Makasih Kak. Kak Dava. Makasih, Kak Dava. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kak Dava. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kakak. Terima Ya, kasih, Kak. sama-sama.